Ya alhamdulillah Pak Haji, ini mohon doa. Karena tadi setelah nonton video Pak Haji, kayaknya cetek kali saya cuma pendapatan 9. Di RDI itu harus 10 miliar. Oh, aku bilang tunggu kau, aku bilang. Nah, saya tuh merasa greget kali Pak Haji. Nah, alhamdulillah Pak Haji mohon doa dalam minggu ini saya dapat 3 miliar. Harus. Depan mata. Harus. Nanti sudah dapat 3 miliar baru aku berani minta. Ya Allah, kayaknya kurang lah nih. Lah, bagaimana kita merasa miskin sedangkan kita terlahir dari hamba yang maha kaya? Ingat prinsip itu. Bu, Allah itu tempat kita meminta. Sampai kata Allah itu, tak ada garam di rumah kau minta sama aku. Benar kan? Al-Quran loh, An-Nur ayat 44. Kau tak ada garam kau minta di rumahku, tak ada rempah-rempah kau minta sama aku. Tepat mengadu Pak. Sholat itu bukan soal sujud dan rukuknya, tapi Allah nanya, what this is your problem bro? Nah, apa masalah kau datang sama aku? Datang Pak, kalau ada masalah jangan cerita sama manusia. Kadang kita ada masalah, maka Pak Haji tulis besar-besar tuh. Itu motivasi tuh. Jangan pernah cerita dengan sesama. Kau punya bener Bu. Kalau ibu punya, ibu ini sering Pak Haji. Ada masalah telepon, Besti, temu tek cerita. Ternyata pas ibu-ibu cerita masalah ibu dengan kawan tadi, kawan pun punya masalah. Akhirnya masalah kawan jadi masalah kita. Kalah dengan pegadaian, mengatasi masalah dengan masalah. Ada orang pegadaian. Iya bener. Jangan Bu, saya setiap ada apapun masalah sama ibu saya pun tak cerita. Saya belajar dari almarhum Bapak Presiden B.J. Habibie. Saya tuh suka baca buku alhamdulillah Pak Haji, suka mengkoreksi diri dan suka muhasabah diri, dan saya itu pintar membaca pesan dari Allah. Bapak ini sebenarnya sudah sering Allah kirim pesan, cuman nggak dibaca. Kebangun jam 2 malam dan dibuka handphone, nengok foto mantan, tuh tidur lagi. Bukannya sholat. Dilihat dosa, tak dilihat barang bagus. Nah, ya kan? Aku tahu itu Pak. Dulu saya gitu soalnya. Kita sama Pak Besti lagi. Dulu waktu masih perawan saya Pak. Sekarang udah gak perawan lagi. Dulu masih Pak, saya ini dulu penikmat maksiat. Dulu penikmat maksiat. Ternyata setelah hijrah nikmat taat jauh lebih nikmat. Lebih nikmat taat. Nanti honor Pak Haji bayar ke aku aja lah. Ini sih kayak sampai habis nih. Jadi Pak Haji, itulah yang saya alamin Pak. Kalau mau apapun kondisi kita, ngadulah sama Allah. Saya tuh kalau ada masalah, saya lihat Pak Habibie ini kok luar biasa cerdas, luar biasa Pak. Sekelas guru saya Ustadz Hadi Dain itu panutannya B.J. Habibie. Itu guru saya ke guru itu lagi. Saya baca buku beliau. Ternyata beliau itu ada masalah apapun dibawanya sholat. Hajat yang paling penting tuh. Dan saya pernah pengalaman pribadi Bu. Jam 11 malam anak saya sakit yang nomor 3. Panasnya hampir 39 Bu. Pulang dari kebun saya Bu, masih kotor-kotor nih. Mau telepon, saya kan ada dokter pribadi. Sombonglah Bu, punya duit semiliar kalau punya dokter pribadi. Sombong dikit nih. Jam sudah 11:30. Pasatain apa aja mau ditelepon. Aku ingat kajian kan, kalau sakit bawa sholat dulu. Saya mandi Pak, saya sholat tobat 2 rakaat. Karena dengan sholat tobat kan terhapuskan dosa-dosa, insya Allah. Istighfar saya 100. Astagfirullahaladzim. Dah, saya gosok kepala anak saya. Gosok kepala anak tubuh, saya sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb. Tak percaya aku ada dokter terhebat selain dari rahmatmu. Tak percaya aku obat paten selain ridhomu. Ya Allah ya Rabb. Aku pinta kepada Engkau, nanti aku pulang sholat subuh, anakku ini sembuh apapun caranya ya Allah ya Rabb. Karena Engkau yang punya anak ini, bukan aku yang punya. Aku tak terlalu mencintai anak ini karena semua cintaku hanya kepadamu. Tapi tolong kau jaga anakku ini, walau hanya ada 1 tetes penyakit dalam tubuhnya, kau angkat sesuai dengan janjimu kepada makhluk yang kau ciptakan hidup pada hari ini. Al-Fatihah. Demi Allah saya bilang. Pulang masjid anak saya lari-lari Bu. Demi Allah saya bilang. Itu pengalaman sampai hari ini. Jadi sampai ini anak saya kalau sakit nggak pernah saya kasih obat. Nggak pernah saya kasih obat Bu. Nggak mau Bu saya. Lah zaman dahulu belum ada dokter anak. Ya nggak ada Bu, lihat. Ibu dulu pernah nggak dikasih obat sama orang tua ibu? Belum ada dokter Bu, apalagi tinggal kita di dusun. Dan itu saya terapin. Dan pengalaman teman saya pun pernah saya kayak gitu. Tapi syaratnya sholat tobat Pak. Kan dengan tobat kita ini harus bersih. Dan dengan keyakinan yang tinggi. Karena saya kan di pondok ngajar tauhid juga Bu. Jadi tauhid itu kenapa saya belajar? Minimal untuk diri saya Pak Haji. Sama fikih. Itu kan untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah dan keyakinan kita bahwa Allah itu nggak bakal pernah ninggalin kita. Demi Allah sembuh Bu anak saya itu Bu. Sampai hari ini kemarin mau berangkat pun Pak Haji, nah saya demam. Udah, nanti Dedi sampai di Jakarta Mi, adik tuh sembuh. Bener video, Dedi lagi di mana? Bener sembuh. Nah, tuh kan. Ingat apa yang kau sampaikan.
Apa yang kau ucapkan itu adalah doa. 90% otak ini akan mencerna, dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Apa kata Allah? Aku seperti apa yang kalian persangkakan. Ya. Jangan pernah prasangka buruk. Dan yang paling penting Bapak baca hadis tafsir pada hari ini, tidak ada satupun kitab menjelaskan bahwa Rasulullah beserta sahabat pernah kolesterol, hepatitis, diabetes, jantung, ginjal, rematik, asam urat. Tak pernah. Padahal makannya kari onta, makannya nasi kebuli yang kolesterolnya 100% lebih tinggi daripada kari kambing. Kenapa mereka tak sakit? Karena mereka selalu prasangka baik dengan Allah dan menerima takdir Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Al-Kahfi ayat 10 letak pojok sebelah kanan. Mau bahas Quran kita, ayo, saya ladenin nih, walaupun tak pakai jubah. Pak, Bu, belum saya tutup Pak Haji. Ada amalan yang paling tinggi selain naik haji, umroh, sedekah, zakat, dan bersedekah tadi. Tahu apa? Menerima takdir Allah. Itu paling tinggi pahalanya. Prasangka baik. Kalau hari ini belum ada penjualan, Allah punya rencana lebih indah daripada ini semua. Bapak tahu, saya baru-baru kemarin mobil saya dilarikan orang Pak Haji 3 Innova Ribbon, hampir 1,4 miliar. Aku bilang kecil urusan dunia. Hilang 3 Ribbon, besok Allah ganti 3 Alphard. Apa yang berpusing? Setidaknya dengan itu semua dosa-dosa terhapuskan, ringan hisabku. Tetap rasa baik. Itulah yang kata Allah bilang, itu baru hamba Allah. Jangan menyesali. Kalau Pak Haji saya lihat videonya, setiap permasalahan dibilang anugerah. Kalau saya berkah. Saya berkah Pak Haji. Mobil saya tuh hilang, dilarikan orang, tersangkanya dapat, Bapak tuh tersangkanya saya bebasin. Silakan tanya di jam itu. Mobil hilang 3 nih Pak Haji. Ketangkap tersangkanya, dia nggak mau balikin mobil. Dia ngomong sama saya, ini ada polisi, ada kani, ada jasa semua. Tobat pada hari itu saya buat. Ibu, saya bilang. Padahal ini teman almarhum bapak saya, Bu. Saya nggak sebut namanya. Demi Allah saya bilang, aku tak pernah merasa ibu ini penjahat. Ku ikhlaskan 3 mobil yang kau larikan tadi. Tolong nanti kau selesai dari sini, kau makan di rumahku. Karena suatu kau bawa lari mobil, kau makan di rumahku. Kenapa Bu? Kau hilangkan 3 mobil tadi. Malah aku bersyukur malam-malam. Mudah-mudahan hisab aku lebih ringan ya Allah dengan mobil ini hilang. Mungkin saya tidak melihat mobil itu hilang Pak. Yang saya lihat itu dosa saya. Mungkin ini aku berapa tahun lalu sebelum aku hijrah pernah bikin dosa maksiat, zina, main perempuan. Mungkin seperti itulah aku bilang gitu kan. Mungkin inilah harus tebus ya Allah. Tolong dengan ini semua Kau hapus dosa-dosaku, Kau buat aku lebih baik, Kau wafatkan aku dalam keadaan tobat dan nusuk hati. Kayak gitu aja. Lega kali Pak. Lega kali. Bapak tuh 3 untuk Innova Ribbon, saya punya yang kusur 3 pula sekarang. Mau fake 80, fake 200, fake 300, punya semua saya 3 tuh. Nah, intinya apa Pak Bu? Tetap prasangka baik dengan Allah. Apapun kondisi kita. Ya. Hadiah terbaik adalah apa yang kita miliki saat ini. Walaupun Ibu cuma punya jilbab 1 itu. Itu hadiah dari Allah yang paling baik. Dan takdir terbaik adalah apa yang kita jalani pada saat ini. Yang punya hutang, nikmatin dulu. Ya, jujur aja. Karena saya ini konsultan juga Pak. Bapak kalau orang ke rumah saya tuh Pak, kalau aku kumpulin semua kawan aku yang ngumpul itu ada 18 triliun hari ini Pak. Iya, yang teman-teman aku satu grup, saya punya grup tuh Pak. Ya Allah, saya bilang, ini bisa menghilangkan kemiskinan di kota Jambi, gue bilang. Hutang kau ini, gue bilang. Rata-rata Pak, yang berhutang itu dari yang kecil ternyata Pak Haji. Ada ibu-ibu teman saya berawal dari kredit panci, sekarang punya pinjol 2 miliar. Ternyata ada pula kawan Pak Haji yang 40 miliar, dapat 1 triliun. Aku kasih motivasi kemana Pak Haji. Nah, kau tonton video ini lagi, capek udah saya tinggal bilang gitu. Insya Allah dia pun mau datang sini nanti kata Pak itu. Jadi itu Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan tadi bukan bermaksud ria atau apa, dan tujuan utama untuk nasihatin diri saya sendiri Pak. Saya kadang jadi khotib di sholat Jumat, saya selalu menyampaikan untuk nasihatin saya, itu kan. Gak ada yang lain Pak. Dan harapan saya kita jumpa hari dengan Pak Haji, Allah pertemukan kita di padang mahsyar masuk surga. Itu harapan saya. Dan kenapa hajat saya cepat terkabul? Saya itu sering ngedoain orang. Saya kalau keluar sholat subuh ke masjid, 3 orang pertama saya doain. Misal Pak Imam, ya Allah, sehatkan Pak Imam itu, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, apapun penyakit dia, kau angkatlah penyakitnya, pertemukan dia dengan aku di surga. Ketemu lagi anak-anak, saya doain lagi, sampai saya pernah doain kucing Pak. Keluar pintu rumah, dia buka, ya Allah tolong kau kasih rezeki kucing nih, gue bilang. Aku buru-buru, gue bilang. Kucing pun gue doain Bu, lah malu ciptaan Tuhan. Ngapain kita gitu, semua Bu doain. Saya kalau lihat masjid belum terbangun, saya doain. Ya Allah tolong kasih rezeki warga sekitar agar masjid itu segera terbangun.
Banyak-banyak Pak, karena syarat doa kita agar dijabah, doakanlah orang lain. Ini kalau kita punya utang dari matahari terbit sampai matahari terbenam, wah ya Allah. Tapi tidak pula juga selesai. Kenapa? Bu, Pak, kalau ada yang salah dengan hidup kita, ada yang salah hubungan kita dengan Allah. Itu aja. Makanya tadi dibilang sama moderator tadi, tidak usah bahas lagi soal hutang, jangan. Bapak dan Ibu tahu kok solusinya. Tinggal cara kita dekat aja dengan Allah. Selesai, Pak. Yakin saya, pasti selesai. Demi Allah sendiri. Saya buktiin kok Pak. Dan jangan ngadu sama manusia Pak. Capek Pak. Karena mulut manusia lebih dari sinyal speedy, berubah nanti sampai sana Z ceritanya lagi. Si itu jadi gibah pula. Jangan pernah berharap dengan manusia. Jangan pernah berharap dengan manusia Pak. Rambut boleh sama hitam Pak. Salah-salah dia pula pengen jatuhkan kita. Jangan Pak. Banyaklah berdekat dengan Allah. Apapun kondisi kita, libatkanlah Allah. Satu lagi untuk yang laki-laki Pak. Bapak tahu nggak Rasulullah itu setiap hari istighfar 700 kali Pak. Tinggalnya di surga. Kita nih belum jelas surga kita nih. Tak mau pula lagi istighfar. Masya Allah. Bu, Pak, dalam 100 aja. Dalam 1 menit kita bisa istighfar 100 loh. Bapak Ibu tahu saya berapa sehari? 12.000 saya istighfar. Nggak sampai sejam Pak. Demi Allah. Saya istighfar itu dari jam 3 subuh sampai jam 4. Astagfirullahaladzim. Ya. Bayangin Pak, kenapa? Kalau Ibu Pak aja. Kalau saya istighfar ini ya saya kaji Pak. Allah untuk masukkan mengabulkan hajat kita ke dalam gelas ini, kan ini masih tertutup. Untuk membukanya tadi banyak cara. Salah satunya istighfar. Pelan-pelan. Kan ada deratnya nih, pelan-pelan. Kata Pak Haji, ngaji 5 juz, makin buka lagi dia. Sholat qobliyah ba'diyah makin dibuka nyali sampai semua yang Pak Haji sarankan lakukanlah. Demi Allah saya bilang akhir di Februari ini Allah berikan petunjuk kado indah untuk kita semua di sini. Tepuk tangannya yang keras. Ini auranya positif semua. Bapak tahu nggak Pak? Saya dari Asar di sini Pak Haji. Dari Asar. Dari Asar. Karena dibilang tim Pak Haji ada mau ketemu apa tuh? Yatim piatu kurung, bahasanya baru pula saya. Yatim kurung. Yatim kurung. Anak saya yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Nah, kayak Nabi Muhammad SAW. Benar itu. Dan itu saya nangis tadi Pak, saya duduk belakang ini. Tadi ada rezeki tadi saya juga berbagi Pak Haji, alhamdulillah. Jadi waktu setiap saya sholat tadi itu, mohon maaf Bu ya, saya baru masuk sini, auranya orang bermasalah semua. Tepuk tangan. Saya cerita sama yang bawa mobil saya. Tuh bro, kau lihat tuh, kau lihat mukanya banyak masalah kawan ini. Ini utangnya sekian. Aduh. Tahu apa aja apa yang saya lakukan demi Allah Bu? Udah mau nangis saya. Ada mungkin ada yang sebelah saya tadi ada yang sholat saya. Saya setiap sujud terakhir itu saya sholat, ngomong ya Allah ya Rabb. Untuk mereka yang hadir di tempat ini, siapapun mereka, tolong kau selesaikan hajat mereka apapun. Yang kencang tepuk tangannya. Karena ibu di sini semua adalah ibu ini orang tua saya semua. Bapak di sini sahabat saya semua. Karena saya pernah baca buku Pak Ari Ginanjar. Dia pernah waktu lagi bangun gedung itu kan terkendala Bu, habis dana semua. Akhirnya kata bapaknya, mulai hari ini Ari, kau doakan semua orang yang kau temui. Memang mustajab Pak. Lah ingat saya kucing gue doain loh. Ya bener Bu. Jadi apalagi kalau pas sholat Jumat, nah Pak ini ada ilmunya. Suatu sholat Jumat, janganlah habis Assalamualaikum pergi langsung udah kayak ayam kehilangan hidup, doa dulu. Dan jangan egois dengan diri sendiri. Ya Allah ya Rabb, untuk semua saudaraku yang di dalam masjid ini ya Allah, aku bersaksi mereka semua adalah orang baik. Pertemukan aku di surga dengan mereka ya Allah. Amin. Kayak gitu, benar tak kayak gitu? Ini mentang-mentang dengan Pak Imam jengkel, Pak Imam. Mentang-mentang kadang ada kita sudah menyentuh sama imam tidak sejalan. Nah, kan jangan Pak, Bu, dibuang hati itu. Ya bersihkan hati. Jangan Bu. Bapak tahu nggak? Saya ini semua saya makan Pak. Yang halal-halal itu saya makan. Mau kalau ada kolesterol saya Pak. Enak aja pikiran saya tuh. Pertama nggak ada utang Bu. Itu. Kalau orang punya utang tuh senyum tak enak Bu. Kalau lihat dong Pak Haji kalau ketawa enak aja. Wah dari perut tuh keluar langsung dong. Itu enaknya kata ada utang. Dan mulai hari ini yang sudah berhutang nikmatin dan yakin pasti selesai di bulan ini. Bulan ini.
Jadi pula nih, Bu atau Pak Haji itu doa harus spesifik. Nanti kayak teman saya sempat punya Ferrari hampir 4,5 M. Berdoa dia, ya Allah, aku pengen mobil 2 pintu. Dapat dia mobil carry pickup 2 pintu. Lah kok doanya gak spesifik, bro? Aku bilang. Kata malaikat kan sama. Kau lihat mobil Nezar mesinnya di tengah-tengah, mobil kau juga di tengah mesinnya. Aku bilang sama. Bapak tahu nggak kenapa saya bisa 1 miliar dulu nih Pak Haji? Tapi habis ini 10 miliar aku udah mau 1 miliar. Gengsilah, malu dah Pak Haji. Besok ketemuin Pak Haji nih, 10 miliar Pak Haji sesuai dengan janjian aku. Buktikan hari ini, bilang itu. Pak, saya ngomong, ya Allah ya Rabb, kau berikanlah aku. Saya minta ya Allah ya Rabb, berikanlah aku rezeki yang berkah melimpah seperti air zam-zam yang mengalir. Itu doa saya Pak. Aku tak mau mikir gimana caranya, cukup kau hantarkan rezeki itu kepadaku, aku fokus kepadamu. Semoga apa yang kuikhtiarkan menjadi takdirku, semoga apa yang kurencanakan sesuai dengan rencanamu. Tapi ya Rob, apabila tidak sesuai rencanaku, ku yakin rencanaku lebih indah daripada rencanaku. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi ya Rob, kau kan tahu aku seperti apa. Kau mengetahui aku seperti apa mauku, semua yang kuinginkan kupasrahkan semua kepadamu. Dan ku yakin akan ada hari di mana aku menangis bukan karena ujian dan cobaan yang kau berikan, tapi kau ijabah doa-doa aku, bahkan yang kau beri lebih dari yang kau minta. Al-Fatihah. Riba itu adalah doanya para wali. Makom kita tuh Pak. Ya Allah ya Rabb, hanya kepada Engkau aku meminta. Saya ajarin. Ya Allah ya Rabb, hanya kepada Engkau aku meminta. Hanya kepada Engkau aku memohon, dan hanya kepada Engkau lah aku memanjatkan doa. Bila tidak kepada Engkau ya Rabb, kepada siapa lagi aku harus memohon? Di alam semesta ini yang paling mencintaiku hanya Engkau. Apabila yang paling mencintaiku tidak dapat membantuku, kemana aku harus mengadu ya Rabb? Ku taruh harapan terbesar kepadamu. Kalau kau mau cabut nyawaku dengan begitu mudahnya kau cabut. Tapi aku ingat ya Rabb, kau mengubah malam menjadi siang begitu mudah. Apalagi hanya mengubah makhluk hina sepertiku ini punya dosa ini. Tolong kau selesaikan hajatku, kau hapus utang-utangku, dan kau wafatkan aku dalam keadaan tobat dan husnul khotimah. Al-Fatihah. Kayak gitu. Pernah gak kayak gitu sama Allah? Ini tak berdoa, ya Allah ya Rabb, bingung macam mana lagi. Coba dipertebal iman tuh, timbulkan keyakinan bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita. Allah itu sangat dekat Pak, lebih dekat dari orang kematian. Di mana? Di jantung kita. Dan pintar-pintarlah baca pesan dari Allah. Pintar-pintarlah. Semua tragedi, semua anugerah, semua terjadi itu dibaca pesan itu, jangan nggak di-read. Saya punya 2 teman kejadian unik Pak. Ada kemarin 2018 teman saya baru beli Harley Road 800 juta. Baru beli, masih profit plannya, nongkrong kami di Bundaran HI. Ini orang semua parkir di tempat Harley. Ini karena motor baru, cari tempat paling aman, ngucuk-ngucuk ke pinggir-pinggir. 1 jam kami nongkrong Pak Haji, ada mobil blue berkencang dari depan, remnya belum, dihantam motor kawan. 2 remuk, duit 800 juta tuh. Untungnya kawannya agak ada belajar tauhid lah dari kita kan. Bingung dia, bro, sini kau. Apa? Banyak ini motor kawan kita. Mobil tuh nabrak motorku di sana. Hai, aku bilang, kau koreksi diri lah. Mana kau cari duit untuk beli motor tuh? Iya bro, kemarin ada. Untung pintar baca pesan. Tak ada dia kecewa. Bayangin Pak, di tempat parkir itu ada 12 motor Pak. Motor dia di pojok tuh tabrak mobil-mobil Bluebird tuh. Remuk Pak. Belum keluar platnya tuh motor, BPKB-nya belum keluar. 876 juta rontok. Sekarang motor dimuseumkan di rumahnya. Apa aku bilang? Tak enak kan duit haram? Allahumma finna bihalalika an haramika waqnina bifadlika man siwa. Tuh yang dibaca Pak Imam tadi. Jangan Bu, tak berkah. Uang haram kita ngasih makan anak, anak akan melawan. Bapak kasih ke istri, istri selingkuh. Demi Allah saya bilang, hati-hati Pak. Biarlah sedikit tapi berkah daripada banyak masalah. Jangan, untuk apa? Tak akan nikmat duit kayak gitu Pak. Minta sama Allah seperti itu. Makanya diwajibkan atau disunahkan sholatlah duha pada pagi hari. Ya, akhirnya ke duha. Apa amalan duha itu? Ya Allah, bila rezekiku masih di atas langit, turunkan. Bila rezekiku di dalam bumi, keluarkan. Dan bila rezekiku masih haram, tolong halal dan sucikan. Bila rezekiku masih jauh, dekatkan. Bila masih sulit, mudahkan ya Allah. Dan bila masih kurang, tolong cukupkan ya Rabb. Karena tak ada yang indah di dunia ini selain kau cukupkan rezekiku, kau mudahkan hajatku, kau bebaskan aku dari hutang piutang. Pernah belum doa kayak gitu? Tidak.
Terus adab-adab dalam berdoa. Ini sebelum saya tutup. Berdoa jangan diganjal Pak kayak gini Pak. Sering saya lihat tuh kayak gitu. Ini rasanya ya Allah kabulin syukur ya sudah. Iya. Bapak tahu Rasulullah itu kalau berdoa nampak lengannya. Berarti tinggi Pak Nabi itu Pak berdoa. Iyalah Pak. Sudah ada haji dan umroh kan? Lihat tuh kalau di Mekah orang doa. Mana dia macam ini kita sampai menangis ya Allah. Nah kayak gitu bukti penghambaan kita kepada Allah. Tolong perbaikinlah Pak. Intinya yang saya sampaikan ini, perbaikan hubungan kita dengan Allah. Dengarlah apa kata Pak Haji, nggak ada yang salah itu. Itu semua sesuai dengan fikih, hadis, tafsir. Saya berani menjamin, nggak ada melenceng-melenceng. Sesuai dengan fakta yang berlaku, sesuai dengan tuntutan yang berlaku. Dan alhamdulillah berkat saya tuh mimpi pula sama Pak Haji ini. Kok bisa mimpi dengan orang ini saya bilang. Saya mimpi jumpa Pak. Kan seminggu sebelum saya kesini, aku suruh cari ada tim Pak IT, kau cari tahu apa di RDI ini, siapa Pak Haji Dwi ini. Kok bisa dia nih, punya anak 2000 TV tuh, pendapatan 10 miliar, gini. Aku yang 9 miliar aja udah nyaman kali hidup Pak, cuma 10 miliar dulu. Nah, akhirnya Pak Haji, dengan saya juga Pak Haji mohon doa, saya di Jambi itu adalah 5 hektar. Bekas kebun sawit Pak Haji saya ratakan, insya Allah saya mau bikin kayak gini. Amin. Tepuk tangan dong. Tadi saya ngobrol sama Pak Nur tadi. Saya dari malam tadi saya sering sama Pak Nur Pak Haji. Malam tadi sampai jam 3 subuh saya di sini mau ngobrol aja Pak Nur. Oh termotivasi saya. Insya Allah di bulan Maret paling lambat sudah saya ratakan. Saya ingin mencoba berawal dari 50 anak dulu Pak Haji. Oke. Saya antar jemput. Kalau beli mobil gampang lah, kalau udah 10 miliar kan doain lah Pak Haji. Iya. Aku greget kali nih. Kayak sekarang sudah bisa 5 juz Bu alhamdulillah. Tapi Pak Haji saya mau nanya Pak Haji. Saya itu 5 juznya kalau dari jam 12 ya bangun cuma dapat 3 juz Pak Haji. Jam 3 tuh pingsan Pak Haji. Nampak lagi Pak Haji. Mana bilang gitu kan. Saya pernah nyoba, saya ini tidak mengopi pula Pak Haji. Oh iya. Aduh, akhirnya Pak saya setting Pak. Biar bisa bangunnya 12, aku tidur habis Isya tuh kupaksa tidur Pak Haji. Iya. Saya tuh Fatimah Bu. Tahu gak? Faya tidur malam. Saya tuh tidur jam 10, jam 11. Ngurupanya kemarin seminggu. Bangunlah jam 12. Bilang sama istri kan, Mimi, cuma dapat 3 juz, aku tidur lagi. Nanti kok bisa besok pagi katanya. Sekarang bisa 5 juz, kemarin dapat 8 juz Pak Haji. Tapi nyicil Pak Haji. Oh, iya. Nah, jadi mohon doanya. Saya pengen istiqomah kayak Pak Haji bilang. Ini saya pengen tahu Pak Haji triknya. Ini sekarang saya mau nanya nih langsung Pak Haji. Bagaimana caranya kawan-kawan tuh bisa bangun jam 12, ngajinya 12 juz sampai matahari terbit tuh. Nah, itu Pak Haji. Itu masih saya pernah coba tembus hanya 5 juz. Karena kalau saya ngaji, saya nggak mau cepat. Saya suka mentafsir. Pelan-pelan saya lihat, ini maksudnya ini. Nah itu. Nah setelah itu saya ada teman di Arab Saudi Pak Haji, Gaganopedia. Saya cari tahu. Dia tinggal di Dubai. Itu pendapatannya 68 miliar. Ku tanya sama dia, woi, kemarin aku tonton dapat kabar dari istri kau baru beli mobil sport lagi. Iya katanya. 60 miliar sekarang. Enggak, kemarin 200 miliar malah dapat duit. Sampai stres aku mikirnya. Apa amalan kau nih? Aku sehari 15 juz bro. Mak, aku bilang gitu. 15 juz dia. Langsung lah, aku harus ketemu Pak Haji Dwi ini. Dia bilang gitu mau nanya. Karena dia punya telepon Pak Haji Dak mau dia kasih tahu. Pokoknya kalau 15 juz lah sehari. Aku bayang aku 5 juznya aja aku sempat-sempatin. Tapi setelah saya pikir secara logika Pak Haji, wajar Allah titipkan 100 miliar ke dia Bu. 2 hari hatam dia ngaji Bu. Oh, iyalah Bu, sehari 15 juz. Orang, saya beri ini cerita tuh. Saya aja yang 5 juz coba ngaji, itu di dunia, saya nggak ada dunia lagi otak saya ini. Iya. Nggak ada otaknya, mikirnya nggak ada, bener. Sampai saya punya dokter, saya tanya, Dokter Bambang di Jambi, Dok, coba kau cek medikal aku nih. Sehat, aku bilang gitu. Jar katanya, aku lihat dari bentuk kau ini dari atas ke bawah. Kalau kau belah kepala kau nih, nggak ada isinya. Kenapa? Nggak ada kau pikirin, aku lihat. Emang nggak ada. Pak Haji tahu, nanti buka di YouTube saya. 2017 Bu, saya jumpa Abdul Somad, saya bikin surat wasiat Pak Haji. Di surat wasiat itu saya tuliskan, nama saya Muhammad Kemas Fanizar Ardiansyah. Dengan ini saya menyatakan di saat saya meninggal dunia, seluruh harta, seluruh organ tubuh saya donasikan kepada orang yang beriman. Mata, hati, jantung, ginjal, pankreas saya donasikan. Sudah saya donasi 2017 dulu.
Mata saya akan saya berikan kepada anak hafiz Quran yang bisa menghafal tapi tak bisa melihat. Dengan dia dapat mata saya, nanti dia bisa melihat indahnya Al-Quran yang selama ini dia hafal dan bagaimana indahnya dunia yang Allah titipkan pada dia. Ginjal saya kasih ustadz yang sudah cuci darah. Jantung saya kasih alim ulama yang sudah angioplasti bypass, jantung koroner, pankreas kita kasih alim ulama yang membutuhkan. Kenapa? Meninggal itu hanya membawa memori. Di saat saya masuk ke dalam tanah, saya masih ada amal jarah di atas tanah. Itu mimpi saya dari dulu, nggak ada yang lain. Sampai detik ini ya. 2017 tuh, ada di YouTube tuh. Pernah viral itu dulu. Saya mendonasikan organ tubuh nih Pak. Jadi saya tuh nggak takut mati. Bapak tahu dah doa saya kalau sholat isya, ya Allah ya Rob, bila umurku masih bermanfaat untuk orang banyak sampai hari, panjangkan dan sehatkan. Kalau tidak, kau cabutlah sekarang. Capek aku hidup. Ngapain aku besok bikin dosa lagi? Saya tuh setiap hari mintanya mati Pak. Demi Allah saya bilang. Setiap habis isya. Kenapa saya minta mati? Karena meninggal adalah mimpi orang mukmin. Ngapain takut Bapak mati? Enak mati itu Pak, nggak ada sakit, nggak ada pusing, nggak ada demam. Waktu almarhum Bapak saya meninggal, silakan tanya saudara saya Jamil, ada nggak saya neteskan air mata? Nggak ada. Bahagia saya pegang Bapak, enak kali Papa ini meninggal. Nggak sakit, nggak capek, nggak stres. Karena kenapa? Kami dari kecil diajari iman yang kuat. Senyum pula Bapak aku tuh meninggal, tidak mati kawan dia bilang. Itu Pak sambil lanjut, karena happy melihat beliau tuh meninggal, kami senang. Iya Bu, dia tuh Bu, tenang. Meninggalnya hari Jumat, pulang sholat asar masih pakai baju sholat, malam keadaan berwudu. Apa nggak nikmat? Ada keringat dingin pula di atas kepalanya nih. Aku tanya Pak Kiai, sorga tuh jangan tempat kawan tuh katanya. Kami yang ulama Kiai itu pengen ngomong sorga Bapak kok. Oh makin pede aku bilang gitu. Pukul Pak kakinya. Jangan lupa nanti Pak jemput di sorga aku bilang. Begituin. Memang Pak, saya tuh kalau ke kuburan Bapak saya setiap hari Jumat di Jambi itu. Saya siram, saya doakan, enak kali lah Papa di sana. Udah ketemu Rasulullah, ketemu sama Allah. Aku nih yang paling besok mati gimana aku bilang. Tolong Pak, kau sampaikan sama malaikat jemput aku di tempat yang paling nikmat masuk surga sama-sama. Jangan kau tinggalin aku. Ucapan itu kan doa. Saya tuh mati itu menjadi gurawan Pak. Tidak bohong saya. Makanya saya punya ambulan gratis saya 3, Alphard Velfire, HE1, Innovaribon 1. Saya tuh paling hobi ngurusin mayat. Kami punya program ambulan gratis itu, mandikan, sholatkan, kain kafan, sama biaya yasinan 7 hari 7 malam kami tanggung. Sampai hari ini Pak Haji. Kami tanggung. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi Pak. Bikin Allah senang. Kalau bikin Allah senang tapi cuma semelihat pendapatannya, mulai hari ini bikin Allah takjub. Saya udah terima nih. Saya dikecilkan. Pak Haji mainnya 10 miliar Pak, saya 9 miliar. Ih kecil kali. Ternyata yang salah saya Pak Haji, salah di doa. Karena mintanya itu, ya Allah berikan aku 1 miliar. Bener, memang dapatnya 1 miliar tuh. Sekarang sampai dia Pak Haji, aku pintakan 10 miliar dia tuh. Tapi Pak, pantaskan dulu diri kita. Bapak minta 10 miliar, azan jam 12.21, Bapak 2:30 sholat zuhur. Ya Allah, kata malaikat tampar. Jangan, pantaskanlah diri kau itu. Pantaskan dulu diri kita itu minimal sholat tepat waktu. Pak, orang muslim itu bukan sholat 5 waktu, tapi sholat tepat waktu. Jangan 5 waktu Pak, kalau 5 waktu Pak, mohon maaf, anak kecil pun 5 waktu. Dan sholat jangan cuma 17 rakaat atau 5 waktu, tambah qobliyah ba'diyahnya. Ingat Pak, kita sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri, selesai sekolah, tidak berani dosen kita jamin, lulus kau dari sini, ku jamin hidup kau sukses, tidak berani dia. Bapak sakit, berobatlah Bapak ke dokter termahal tah di mana lah, Teh Fatmawati tadi mana? Nih obat 4x1, 2x1, kau minum obat besok sembuh. Tidak. Tapi apa kata Allah? Perbaiki sholatmu, ku perbaiki hidupmu. Karena janji Allah lebih indah daripada matahari terbit. Nah itu Pak Haji, mohon dijawab tuh Pak Haji. Pertanyaan saya, bagaimana kiatnya? Karena aku pengen pulang 10 miliar tuh Pak Haji. Karena Pak Haji, jujur ya Bu, Pak. Bayanginlah umur saya 34 tahun, punya uang 1 miliar sebulan. Cemana rasanya? Saya tuh Bu, sebulan sekali saya tuh ke Bali. Nah, mobil sudah 16. Tunggu, saya ingin kawanin nanti. Saya juga punya Ferrari Pak Haji, 488 Vista. Masih punya saya, cuma jangan dorong pajak, jangan diposting, nanti naik pajak aku bahaya nih. Jadi itu Pak. Dan itu memang saya minta. Saya dulu waktu main ke Jakarta, saya coba Ferrari punya teman. Pegang.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ya Allah, dengan 1001 caramu, tolong kau kasih aku mobil ini ada di garasi aku. Aku janji, aku memiliki mobil ini bukan mengharapkan pujian manusia, tapi mengharapkan ridhomu. Kalau kau izinkan, ada ini. Ternyata yang saya minta tuh seri 433 dapat 488, lebih mahal lagi. Yang saya mau beli itu 4,5 M, yang dapat 5,5 M. Dapat murah lagi 5,2 M, diskon 300 juta. Pajak dibari kawan saya sampai 2 tahun ke depan. Enak kali rupanya berbisnis dengan Allah ini. Enak Pak Bu. Enak ngobrol sama Allah tuh. Yakinlah. Ngomong mulai hari ini curhat sama Allah itu. Sampai gak ada garam pun cerita Bu. Bener. Itu ngalamin Bu, saya pernah ngekos sama mak saya sama kakak saya tuh. Tuh, jadi itu Pak Haji. Saya sudah punya target insya Allah 10 miliar sebulan. Mulai malam ini, mulai detik ini, kau pastikan akan dapat itu semua di bulan 3 ini. Aku pastikan Pak Haji. Dan aku berjanji itu akan dapat. Sarannya Pak Haji, kasih tahu lah.